bahwa kita hidup mengikut yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia tentang hidup? Bahwa dari sejak pagi tadi buka mata sampai nanti malam tutup mata, dia bernilai ibadah. Itulah yang membuat kita menjadi semangat bekerja, sehingga peningkatan kinerja pegawai Pemkab, Pemko, Pemprov, BP Batam harus semangat, karena semua selama dia di kantor adalah bernilai ibadah. Kita menghadapi orang sekuler, dia bagi dua, kalau di masjid ibadah, kalau di kantor tidak ibadah. Makanya waktu di masjid dia khusyuk sekali, Allahu Akbar, sampai HP-nya berbunyi pun dia tak peduli, saking khusyuknya. Tapi di kantor, karena dia menganggap di masjid aku beribadah, di kantor tidak. Di Masjidil Haram, dia menganggap di Masjidil Haram itu ibadah, sedangkan di Batam tidak. Makanya waktu di Masjidil Haram dia sangat khusyuk. Tapi padahal kita ini mesti total, dari buka mata pagi tadi sampai tutup mata nanti malam bernilai ibadah. Tutup mata Ustadz bilang ibadah, ya, tutup mata itu ibadah, karena sebelum tutup mata kita sebut nama Allah, Bismika Allahumma ahya wa amut, maka tidurnya itu ibadah. Makanya jangan heran kalau sedang pengajian ada yang tidur. Dikit-dikit waktu kita bangun kan, kok kenapa tidur? Tidur adalah ibadah. Gitu hebatnya kalau orang sudah ngaji, cuman otaknya agak sungsang sedikit. Orang barat paling payah tidur. Kenapa? Karena mereka berpikir tidak ada Tuhan. Maka ketika mereka berhasil, sombongnya luar biasa. I am a best, amazing. Aku orang paling the best, paling hebat. Karena dia merasa tidak ada campur tangan Tuhan. Sedangkan ketika dia gagal, dia menganggap akulah puncak segala kegagalan ini. Stres, depresi, stroke, mati sebelah, mati total. Sedangkan Islam diajarkan, engkau berusaha naik sepeda motor sampai ke kantor, stangnya dikunci, ban depan kasih gembok, ban belakang kasih rantai, ikatkan ke pohon yang ada di situ. Bahwa begitu keluar dari kantor tiba-tiba pohon itu digergaji orang, hilang. Engkau tidak mengatakan dirimu salah, aku sudah berusaha, mungkin Allah ingin menggantinya dengan Kijang Innova. Berprasangka baik kepada Tuhan. Bukan berarti dengan berislam, beragama tidak berusaha. Itu tidak benar. Bukan berarti setelah berislam, percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad SAW, lalu sepeda motor dibiarkan kuncinya di stang, lalu masuk kantor. Lalu ketika hilang ditanya, kenapa hilang? Aku sudah serahkan kepada Allah. Itu bukan berislam, itu bodoh, goblok, tolol kok dipelihara. Saya mau mengatakan bahwa Islam mengajarkan kita berusaha all out, sampai pada puncaknya ternyata keliru, salah, kita berkata sabar. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau ternyata kalah, salah, bersabar. Dengan dua sayap mendekati Tuhan, sayap syukur dan sayap sabar. Ajaban li amril mu'min, ajaban, ajib. Orang beriman itu luar biasa. In asabathu sarra, kalau dia dapat nikmat, dia dapat keberhasilan, sukses, syakar, dia bersyukur. In asabathu dharra, down, sakit, mati, jatuh karirnya, dia bersabar. Dua-duanya dapat pahala. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum, kau bersyukur ku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kau kemudian diuji, maka dia bersabar. Kalau sabar dapat apa? Lebih hebat daripada syukur. Kalau syukur cuma dapat satu balas satu, tapi kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, dia dapat balasan bighairi hisab. Bighairi hisab itu apa Pak Ustadz? Unlimited edition, tak bisa dihitung oleh siapapun. Itu balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu bekerja ini adalah ibadah. Kalaulah orang sama menganggap di kantor itu ibadah, di masjid itu ibadah, tidak akan ada orang yang kerja main-main, tidak on time, sebagaimana on time-nya dia sholat subuh. Saya kebetulan mau ngurus akte kelahiran anak di kantor.
Saya tidak pakai sorban, tidak pakai peci, saya pakai kemeja biasa, tak pakai peci. Saya masuk kantor, orang tak kenal, ada juga yang kenal sedikit, tengok Ustadz Somad ya, mirip. Saya baris di depan. Sebetulnya kalau saya mau minta uruskan bisa aja, tapi saya jarang minta tolong orang, saya urus sendiri. Lama ngantri panjang, risau kami ngantri. Udah dekat di depan, saya intip apa kerja dia. Rupanya dia sedang menembak musuh yang tak mati-mati. Suara tak kedengaran karena dia pakai earphone. Saya yakin ini orang kalau di masjid pasti khusyuk. Kenapa? Karena pakai jilbab, perempuan. Saya yakin ini orang pasti kalau ditanya Islam kok, Islam, percaya pada Allah, percaya. Kenapa engkau main-main? Ini kan makan APBD. Dia mesti minta maaf satu kabupaten. Dia sudah menyanyiakan orang. Dia sangka bisa dia selamat dengan sholat duhanya. Dia bisa-bisa dia selamat dengan zikirnya. Tidak, saudaraku. Berapa orang sudah teraniaya, panjang kok aniaya. Ustadz Somad maafkan dia? Tidak, saya akan tuntut dia di padang mahsyar. Sekecil apapun pengkhianatan yang kau lakukan, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, kau akan membawa kecuranganmu pada hari kiamat. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Banyak orang takut bergerak waktu sholat. Allahu Akbar. Takut dia bergerak. Nanti gatal kepalanya sekali aja digaruk. Gatal lagi garuk. Tak pernah ada orang, pernah tak Bapak Ibu orang sholat nyantai. Dia begitu takut sholatnya batal. Ustadz mengatakan kalau sholat tengok matamu fokus pada tempat sujud. Tak berani tengok macam-macam. Mana ada orang sholat tengok, wah cantik kaligrafi ini ah. Tak ada. Di saat sholat dia sangat disiplin, sangat takut kepada Allah. Tapi di luar sholat itu menunjukkan dia masih membagi-bagi. Ini ibadah, ini tidak ibadah. Ini dekat dengan Allah, ini tidak. Ada perempuan masuk ke dalam masjid, pakai jilbab panjang, pakai rok panjang, menyembah Allah. Allahu Akbar. Selesai itu dibukanya atas, bukanya bawah, gulungnya masuk tas kecil, kembali dia pakai rok pendeknya, baju pendeknya. Saat itu dia sedang mengkerangkeng Tuhan dalam suatu tempat. Lalu dijenguknya 5 kali sehari. Hai Tuhan, sehat engkau? Allah memperhatikan kita di segala tempat. Kita tidak diperhatikan oleh KPK, BPK, Irjen. Siapa yang memperhatikan kita? Dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oleh sebab itu berislam, beragama, menganggap semua adalah ibadah. Kalau kita menganggap kerja di kantor ini ibadah, maka sama sebagaimana disiplinnya sedang sholat, sedang haji, sedang umrah, maka bernilai dia ibadah. Dia tidak ibadah, tapi perbuatan bernilai ibadah. Maka langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Umur ini pendek Bapak Ibu, 63 tahun. Potong masa kanak-kanak akil balik 13, tinggal 50 tahun. 50 ini kalau kita kaji terlalu panjang. 12 jam malam, 12 jam siang. 12 tambah 12 sama dengan 24. 24 dibagi 3. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 8 jam total. 8 jam tidur. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja, 8 jam tidur, habis 8 tambah 8, 16. Tinggal 8 lagi. Kemana pergi yang 8 ini? Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram. Kroasia vs Prancis, Real Madrid Barcelona, update status. Hilang. Mana yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaulah Allah berkata, yang kau bawa menghadapku hanya sholat saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5, 10, 15, 20, 25, cuma 25 menit yang mau kita bawa menghadap Allah dari 24 jam total. Oleh sebab itu semua bernilai ibadah. 8 jam di kantor bernilai ibadah. Kalau begitulah orang Islam memahami ibadah, bahwa kerjanya itu ibadah, tak akan ada orang duduk di warung kopi tak tentu arah. Kenapa begitu?
Karena benar ibadah. Ketika ditanya, kok kenapa duduk-duduk di sini? Minum ini pun ibadah juga Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bercerita bahwa total hidup adalah ibadah. Kalaulah ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, baca Quran, betapa tidak adilnya Tuhan. Perempuan yang ngidam, panas dingin tubuhnya, muntah-muntah, mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan anak, meregang nyawa, menyusukan 2 tahun, itu ibadah apa tidak? Ibu itu paling kuat, ibadah apa Ustaz? Enak sekali laki-laki, cuman ambil wudhu, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, ayat kul huwallah, petik tasbih, astaghfirullah Rabbal baraya, masuk surga. Surga apa itu? Makanya perempuan yang melahirkan anak, mati dia, mati syahid. Mati syahid dia. Kenapa? Karena mengandung adalah ibadah. Oleh sebab itu makanya banyak perempuan tak berhenti dia mengandung. Kau kenapa sikit-sikit mengandung? Ibadah ya akhi. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Menikah adalah menyempurnakan iman. Hadis riwayat Tabrani. Menikah adalah ibadah. Tapi jangan diselewengkan kaji saya ini. Nanti ada juga suami pulang ke rumah diam-diam nikah siri dia. Tanya sama istrinya, "Bang, ada kabar isu katanya abang nikah siri." Adinda, ini ibadah. Ibadah tak boleh kita riya. Makanya abang diam-diam aja. Itulah untungnya kalau pengajian laki-laki dicampur dengan pengajian perempuan. Jadi bahan-bahan yang mudah bocor ke sini sampai ke sana. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Semua ini adalah ibadah. Duduk sejenak bersama Ustadz Somad di beribadah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, sama dia macam berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jadi setan itu ada Pak Ustaz? Ada. Karena ada dialah maka kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasy syaitan. Nama komunitasnya jin. Jin lebih tua daripada kita. Makanya disebut kata jin selalu disebut dia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa ma khalaqatul jinna. Dia duluan karena dia lebih tua daripada kita. Nama komunitasnya jin. Jin tadi terbagi 2. Ada jin Islam, ada jin kafir. Jin kafir tadi induknya namanya iblis. Itu yang tak mati-mati itu, iblis. Diambil dari kata hopeless. Hope harapan, less tak ada, wireless tak ada wire, tak ada kabel. Hopeless tak ada harapan. Hopeless iblis karena dia sudah putus harapan. Jadi kalau ada di kawan kita, aku sudah putus harapan, iblis loh. Hopeless. Kita bisa hidup ini karena ada harapan. Harapan akan ada anak-anak akan melanjutkan kehidupan, bahwa kita sakit ada harapan sehat. Engkau bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Andai tak ada beras bisa hidup 3 bulan. Andai tak ada air bisa hidup 3 hari. Tapi kalau tidak ada harapan, kita hanya bisa hidup 3 detik. Habis itu pergi ke kamar mandi, cari racun tikus, minum, mati. Tak ada racun tikus, minum mama lemon, tak mati. 3 hari buih-buih aja. Islam memberikan harapan. Makanya banyak yang sudah putus harapan ketika melihat ada kajian semangat. Saya Ustadz Somad sudah putus harapan. Saya ini stres. Gimana ceritanya Bapak rajin pengajian? Jadi saya mau pensiun, terus saya beli tanah, tanam sawit. Persiapan nanti setelah pensiun supaya enak, anak-anak mau sekolah ada duit dari sawit. Saya beli tanah, saya tanam sawit, 3 tahun buah pasir panen. Ketika dipanen, datang orang mengatakan, ini tanah saya dan sawit ini punya saya, ini surat BPN. Gimana Pak? Stres saya Pak Ustaz, tak bisa tidur malam. Jam 2 malam
berkata-kata dalam kepala, kenapa tanam sawit, kenapa tanam sawit, kenapa tanam sawit. Tak berhenti Pak Ustaz. Akhirnya pergi ke psikiater. Datang psikiater, dikasihlah obat. Saya makan obat itu, menguap, mengantuk, tertidur. Pas dosisnya habis, bangun, berkata lagi, kenapa tanam sawit, kenapa tanam sawit. Akhirnya anak saya mengajak, ya ada pengajian di Pekanbaru. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Saya pun hadir, duduk, saya dengarkan. Tiba-tiba hilang dia. Hati saya menjadi tenang. Sejak itulah saya suka pengajian-pengajian. Betul janji Nabi, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Krisis kota besar metropolitan adalah ketenangan. Duit ada, mobil ada, rumah ada, istri ada, anak ada, tapi tak tenang. Kemana mencari ketenangan? Pergi ke karaoke. Lagu pertama lagu pop, tak juga tenang. Masuk lagu dangdut, tak juga tenang. Masuk lagu R&B, tak juga tenang. Masuk K-pop, tak juga tenang. Lagu metal, tak juga tenang. Akhirnya datang kawan menawari, ini kalau kau makan agak tenang sih. Apa ini? Pil anjing gila. Karena kemarin ada anjing rabies yang diikat pakai rantai besi, menggungung tak berhenti. Setelah dimakan, tenang. Nah, itu yang dimakan orang sekarang. Sabu-sabu yang awalnya disuntikkan untuk orang gila yang tak bisa, yang diikat pakai tangan, baju jaket ke belakang, ketika dipakai tenang. Ketenangan palsu. Tidak ada ketenangan kecuali ketenangan yang datang dari Allah. Lewat apa? Pengajian. Lewat apa? Zikir. Percaya Bapak Ibu bahwa pengajian mendatangkan ketenangan, ya? Kalaulah pengajian tak mendatangkan ketenangan, tak mungkin orang mengantuk sedang mengaji. Orang barat susah tidur, kena penyakit insomnia, tak bisa tidur. Sampai makan pil, kapsul baru bisa tidur. Orang kita begitu menengok khotib langsung tidur. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adapun perolehan infak kita pada hari ini Masjid Al-Ikhlas adalah 320 juta. Sedangkan khotib yang bertindak pada hari ini Al-Mukarram Ustadz Fulan. Nengok Ustadz itu langsung uang. Itu menunjukkan bahwa pengajian mendatangkan ketenangan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang barat naik Mercy pintu 2, harga mobil 2 miliar. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti 2020 tak berpintu sama sekali. Melompat aja dari atas. Naik mobil tidak tenang. Risau. Proyek ini belum selesai, ini belum selesai, visi misi belum selesai, tak bisa tenang. Orang Islam tenang hatinya, naik metro mini. Kalau tak dibangunkan kondektur tak tuan. Pak, udah sampai. Wah sudah lewat saya ini. Marah pula itu. Kenapa saya tidak dibangunkan tadi? Jadi sebetulnya di mana letak ketenangan itu? Orang naik mobil mewah melewati jalan tol. Di tepi jalan tol ada kebun padi, sawah terhampar. Di tengah sawah terhampar ada sepasang suami istri dengan anaknya sedang menyendok nasi dengan ikan masin dan sayur kangkung. Apa kata orang yang naik mobil? Indahnya hidup andai aku duduk di dalam tengah sawah bersama anak istri makan tenang. Sementara aku sekarang naik mobil mewah tapi tak bisa berkumpul bersama. Kata dia menyangka yang tenang itu yang di sana. Apa kata mereka yang sedang di pondok sana? Pada istrinya, mama, andai kita punya mobil, tentu kita tenang seperti mereka. Semua merasa kebahagiaan, ketenangan ada pada orang lain. Padahal engkau semuanya adalah bahagia. Yang di mobil ini engkau bahagia dengan pandangan yang berbeda. Kau bahagia dengan pekerjaanmu, kau bahagia dengan mobilmu. Dan engkau di sana juga bahagia. Kebahagiaan itu tidak jauh, dia ada dalam dirimu ketika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan sekedar mulut. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bukan itu. Tapi dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah sholat zuhur, alhamdulillah. Yang belum sholat, terlambat banget.
Ada orang pengajian rajin tapi tak sembahyang. Sholat. Saya Ustaz Somad, kalau nonton, saya sedang makan di rumah makan, tiba-tiba masuk. Ustaz Somad, ya alhamdulillah, baru subuh tadi nonton. Malam tadi Ustaz saya nonton pengajian Ustaz sampai jam 3 kata dia. Jam 3, berarti habis itu dia tidur. Mana sembahyang subuh? Ustaz Somad, suami saya itu tak sholat. Terus sejak mendengarkan pengajian Ustaz barulah agak berubah sholat. Jadi udah sholat sekarang. Alhamdulillah Pak Ustaz, sholat Jumat. Tak bisa akhi. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya. Tak satu tak dua. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, kusangka dulu kalau menikah sama dia aku bahagia. Ganteng, putih, duit banyak, pegawai, karir sukses. Datang dia Minang, kami terima. Setelah menikah rupanya tak bahagia Pak Ustaz. Kenapa? Dia tak sembahyang. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Itu tak satu dua bercerita. Macam-macam. Ada yang suami mengadu bini tak sembahyang, ada istri mengadu suami tak sembahyang, ada anak mengadu emak ayah tak sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Sukses selalu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.